kita akan masuk pada pembahasan nilai eigen dan vektor eigen. Yang pertama, definisi. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak nol x pada dimensi Rn disebut vektor eigen dari A jika Ax adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Jelasnya, Ax sama dengan lambda X. Untuk skalar lambda disebut nilai eigen dari A, dan X disebut sebagai vektor eigen dari A yang terkait lambda. Contohnya, misal diketahui vektor eigen 1, 2 dari matriks A. Kemudian yang terkait dengan nilai eigen lambda sama dengan 3, karena matriks A dikalikan dengan vektor eigennya X akan menghasil sama dengan nilai lambdanya 3 dikalikan dengan vektor eigennya X. Untuk memperoleh nilai eigen dari matriks A n kali n, kita menuliskan kembali Ax sama dengan lambda X, atau secara ekuivalen dalam kurung lambda I dikurangi A X sama dengan 0. Agar lambda dapat menjadi nilai eigen, harus terdapat satu solusi tak nol dari persamaan tersebut. Akan tetapi, persamaan tersebut memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan dari dalam kurung lambda I dikurangi A itu sama dengan 0. Persamaan ini disebut sebagai persamaan karakteristik matriks A. Skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai-nilai eigen dari A. Apabila diperluas lagi, determinan lambda I dikurangi A adalah sebuah polinom P dalam variabel lambda yang disebut sebagai polinom karakteristik matriks A. Teorema 7.1.1. Jika A adalah sebuah matriks segitiga n kali n, segitiga bawah, segitiga atas, atau segitiga diagonal, maka nilai-nilai eigen dari A adalah entry-entry yang terletak pada diagonal utama matriks A. Pada contoh, dengan memeriksa secara seksama nilai-nilai eigen dari matriks segitiga bawah, diketahui matriks A demikian diperoleh lambda sama dengan setengah, lambda sama dengan 2/3, dan lambda sama dengan negatif 1/4. Dengan catatan, dalam soal-soal aplikatif, matriks A seringkali berukuran sedemikian besar sehingga perhitungan persamaan karakteristiknya menjadi tidak praktis. Sebagai akibatnya, berbagai metode aproksimasi digunakan untuk memperoleh nilai-nilai eigennya. Kemudian kita lanjut, nilai eigen kompleks. Bukanlah hal yang mustahil apabila persamaan karakteristik sebuah matriks entry-entrynya bilangan real memiliki solusi kompleks. Sebagai contoh, polinom karakteristik dari matriks A demikian adalah determinan lambda I dikurangi A akan memperoleh lambda kuadrat ditambah 1, sehingga persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 1 sama dengan 0, dan solusinya adalah bilangan imajiner lambda sama dengan I. Dengan demikian, kita terpaksa harus berurusan dengan nilai eigen yang kompleks, bahkan untuk matriks real sekalipun. Hal ini pada gilirannya akan membawa kita untuk mempertimbangkan kemungkinan terdapatnya ruang vektor kompleks, yaitu ruang vektor yang skalar-skalarnya dapat memiliki nilai kompleks. Kemudian teorema 7.1.2 tentang pernyataan-pernyataan yang ekuivalen. Jika A adalah sebuah matriks n kali n dan lambda adalah sebuah bilangan real, maka pernyataan-pernyataan di bawah ini ekuivalen. A. Lambda adalah sebuah nilai eigen dari A. B. Sistem persamaan
dalam kurung lambda i dikurangi a x sama dengan 0 memiliki solusi non-trivial. C. Terdapat sebuah vektor tak 0x pada Rn sedemikian rupa sehingga ax sama dengan lambda x. Kemudian D. Lambda adalah sebuah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda i dikurangi a sama dengan 0. Menentukan basis untuk ruang eigen. Vektor-vektor eigen matriks A yang terkait dengan sebuah nilai eigen lambda adalah vektor-vektor tak 0x yang memenuhi persamaan ax sama dengan lambda x. Dengan kata lain, vektor-vektor eigen yang terkait dengan lambda adalah vektor-vektor tak 0 di dalam ruang solusi dalam kurung lambda i dikurangi a x sama dengan 0. Ruang solusi ini disebut sebagai ruang eigen dari matriks yang terkait dengan lambda. Contohnya, tentukan basis-basis untuk ruang eigen dari matriks A. Dengan matriks A demikian. Persamaan karakteristik matriks A adalah lambda pangkat 3 dikurangi 5 lambda kuadrat plus 8 lambda dikurangi 4 sama dengan 0, atau dalam bentuk terfaktorkan adalah dalam kurung lambda kurangi 1 dikalikan dengan dalam kurung lambda dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga nilai-nilai eigen dari matriks A adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Dengan demikian, terdapat dua ruang eigen dari matriks A. Menurut definisinya, X sama dengan X1, X2, X3 adalah sebuah vektor eigen dari matriks A yang terkait dengan lambda jika dan hanya jika X adalah sebuah solusi non-trivial dari dalam kurung lambda i dikurangi a X sama dengan 0, yaitu sebagai berikut. Dengan menyelesaikan sistem ini akan menghasilkan X1 sama dengan negatif S, X2 sama dengan T, X3 sama dengan S, sehingga vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda sama dengan 2 adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk X sedemikian. Karena vektor-vektor ini basis linier, maka vektor-vektor tersebut adalah karena vektor-vektor ini bebas linier, maka vektor-vektor ini membentuk sebuah basis untuk ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2. Kemudian pangkat suatu matriks. Setelah nilai eigen dan vektor eigen suatu matriks A diperoleh, dengan mudah untuk memperoleh nilai eigen dan vektor eigen dari pangkat bilangan bulat positif sebarang dari matriks A. Sebagai contoh, jika lambda adalah nilai eigen dari A dan X adalah vektor eigen yang terkait lambda, maka A kuadrat X sama dengan A kali dalam kurung AX sama dengan A kali dalam kurung lambda X sama dengan lambda kali dalam kurung AX sama dengan lambda kali dalam kurung lambda X sama dengan lambda kuadrat X, yang menunjukkan bahwa lambda kuadrat adalah nilai eigen dari A kuadrat dan X adalah vektor eigen yang terkait dengannya. A kuadrat di sini matriks. Kemudian teorema 7.1.3, jika K adalah suatu bilangan bulat positif, lambda adalah nilai eigen dari suatu matriks A dan X adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda, maka lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K.
dan X adalah vektor eigen yang terkait dengannya. Contohnya, pada contoh sebelumnya diperoleh bahwa nilai eigen dari matriks ini adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Sehingga dari teorema 7.1.3 baik lambda sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128 dan lambda sama dengan 1 pangkat 7 sama dengan 1 adalah nilai-nilai eigen dari A pangkat matriks A dipangkatkan 7. Dengan demikian pula vektor eigen ini dari A yang terkait dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 juga merupakan vektor eigen dari A pangkat 7 yang terkait dengan lambda. Nilai eigen dan keterbalikan. Teorema 7.1.4. Sebuah matriks bujur sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika lambda sama dengan 0 bukan merupakan nilai eigen dari A. Contohnya, pada matriks A yang entry-entrynya demikian dapat dibalik karena memiliki nilai-nilai eigen lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2, yang mana keduanya adalah bukan 0. Kemudian, teorema 7.1.5, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Jika A adalah sebuah matriks n kali n dan jika T R pangkat TA R pangkat n ke R pangkat n adalah sebuah perkalian dengan A, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. A. Matriks A dapat dibalik. Kemudian B. AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. C. Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah IN. D. A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. E. AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B n kali 1. F. AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B n kali 1. G. Determinan A tidak sama dengan 0. H. Range dari TA adalah Rn. I. TA adalah 1 ke 1. J. Vektor-vektor kolom dari A bebas linier. K. Vektor-vektor baris dari A bebas linier. L. Vektor-vektor kolom dari A merentang Rn. M. Vektor-vektor baris dari A merentang Rn. N. Vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk Rn. O. Vektor-vektor baris dari A membentuk basis untuk Rn. P. A memiliki rank n. Q. A memiliki nulitas 0. R. Komplement ortogonal ruang 0 dari A adalah Rn. S. Komplement ortogonal ruang basis dari A adalah 0. T. A pangkat T kali A dapat dibalik. Dan yang terakhir, U. Lambda sama dengan 0 bukan merupakan sebuah nilai eigen dari A. Yang kedua, diagonalisasi. Definisi: sebuah matriks bujur sangkar A dikatakan dapat didiagonalisasi jika terdapat sebuah matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga P inverse AP adalah sebuah matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Teorema 7.2.1. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka kedua pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. A dapat didiagonalisasi. B. A memiliki n vektor eigen yang bebas linier. Kemudian prosedur untuk mendiagonalisasi sebuah matriks akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prosedur untuk mendiagonalisasi sebuah matriks. Nah, di sini ada 3 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tentukan dulu n vektor eigen dari A yang bebas linier. Nah, kita misalkan ada P1, P2, sampai Pn. Lalu langkah kedua, kita bisa membentuk sebuah matriks P dengan P1, P2, sampai Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Lalu yang terakhir, yaitu langkah 3, yaitu matriks dari inverse P, AP, kemudian akan menjadi diagonal dengan lambda 1, lambda 2, sampai lambda n sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan, di mana lambda 1 merupakan nilai eigen yang terkait dengan P1. Untuk I, saya ulangi lagi, ternyata lambda 1 adalah nilai eigen yang terkait dengan PI, dengan I yaitu 1, 2, sampai N. Untuk melaksanakan langkah 1, teman-teman, kita bisa terlebih dahulu mencari cara untuk menentukan apakah matriks A itu n kali n yang diberikan memiliki n vektor eigen yang bebas linier. Lalu kemudian kita membutuhkan suatu metode untuk menentukan vektor-vektor tersebut. Nah, kita dapat menyelesaikan kedua permasalahan ini sekaligus dengan menentukan basis-basis untuk ruang eigen. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi di sini tentukan sebuah matriks P yang mendiagonalisasi A dengan entry-entry demikian. Lalu kita sudah ketahui sebelumnya pada pembahasan sebelumnya bahwa kita sudah memperoleh persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu dalam kurung lambda min 1 dikalikan dalam kurung lambda min 2 yang dikuadratkan sama dengan 0. Lalu kita memperoleh basis-basis sebagai berikut. Untuk ruang eigen ada lambda sama dengan 2, maka P1 sebagai berikut sampai P3. Lalu, terdapat 3 vektor basis secara keseluruhan sehingga matriks A dapat didiagonalisasi dan P sama dengan, dapat dilihat kalau P itu mendiagonalisasi A. Lalu kita mendapatkan teorema 7.2.2 yang berbunyi jika V1, V2, sampai Vk adalah vektor eigen dari matriks A yang berkait dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, yaitu lambda 1, lambda 2, sampai lambda k, maka V1, V2, sampai Vk adalah himpunan yang bebas linier. Nah, untuk teorema 7.2.2 ini ada catatannya teman-teman, yaitu sebuah kasus yang spesifik dari sebuah hasil yang lebih umum. Misalkan lambda 1, lambda 2, sampai lambda k adalah nilai-nilai eigen yang berbeda, dan bahwa kita memilih sebuah himpunan yang bebas linier dalam setiap ruang eigen yang terkait dengan nilai-nilai tersebut. Nah, apabila kita sudah menggabungkan semua vektor ini ke dalam satu himpunan tunggal, hasilnya itu akan tetap merupakan sebuah himpunan yang bebas linier. Kita masuk ke teorema 7.2.3 yang berbunyi jika sebuah matriks A n kali n memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka A itu dapat didiagonalisasi. Kita masuk ke contoh yang lebih jelasnya. Dari sini ada matriks A 3 kali 3 ya teman-teman, dan memiliki nilai eigen lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3, lambda sama dengan min akar 3. Dan oleh karena itu A itu dapat didiagonalisasi. Nah, lebih jauh lagi di sini ada inverse P, AP dapat dilihat. Maka suatu matriks P itu dapat dibalik. Lalu kita masuk ke teorema 7.2.4 tentang keanekaragaman geometrik dan aljabar. Yang berbunyi apa itu? Yang berbunyi jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka untuk setiap nilai eigen dari matriks A, keanekaragaman geometriknya itu berkurang dari atau sama dengan keanekaragaman aljabarnya. Lalu matriks A dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika keanekaragaman geometrik setiap nilai eigen adalah sama dengan keanekaragaman aljabarnya. Setelah itu kita masuk ke menghitung pangkat sebuah matriks. Nah, jika A adalah sebuah matriks n kali n dan P adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka dalam kurung inverse P AP dikuadratkan sama dengan inverse P AP inverse P AP sama dengan inverse P A identitas AP sama dengan P inverse A kuadrat P. Nah, secara lebih umum lagi,
untuk bilangan bulat positif sembarang K, nilai dari dalam kurung inverse P AP dipangkatkan K sama dengan inverse P A pangkat K dikali P. Nah, dari persamaan ini, jika A dapat didiagonalisasi dan inverse PAP sama dengan D, maka sebuah matriks diagonal. Nah, jadi di sini apabila A itu dapat didiagonalisasi dan kita ketahui kalau inverse PAP itu D adalah sebuah matriks diagonal, maka kita dapat jikalau inverse PA pangkat K kali P sama dengan dalam kurung inverse P AP dipangkat K sama dengan D pangkat K. Nah, dengan menyesuaikan persamaan ini untuk memperoleh A pangkat K akan menghasilkan A pangkat K sama dengan P dikali D pangkat K dikali P inverse. Persamaan terakhir ini itu menyatakan pangkat ke K matriks A dalam konteks pangkat ke K sebuah matriks diagonal D. Namun, D pangkat K itu sangat mudah dihitung. Kita masuk ke contoh agar lebih jelasnya. Tentukan A pangkat 13 dari matriks A. Bisa dilihat di sini. Maka sebelum kita memperoleh bahwa matriks A itu dapat didiagonalisasi oleh matriks P, maka kita carikan dulu matriks P-nya. Dan bahwa D sama dengan P inverse kali AP sama dengan di sini terdapat matriks sehingga diperoleh A pangkat 13 itu P D pangkat 13 P inverse sama dengan setelah dihitung. Oke, baik, sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya.